Kita tuh cinta banget Indonesia ini dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. Tapi ya sudahlah, semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Pak Jokowi itu siapa sih yang kenal sebelum tahun 2014? Nggak ada yang kenal. Mungkin sangat sedikit orang kenal Pak Jokowi, tapi kemudian jadi wali kota itu kan karena demokrasi, karena hasil reformasi. Jadi gubernur, kita semua bangga betul bahwa ada orang yang dulunya tidak dikenal, bukan anak jenderal, bukan anak tokoh besar, bisa jadi presiden. Itu kebanggaan, itu hasil reformasi dan demokrasi. Menurut saya cara Adian di sini cukup berbeda sekali ya. Karena apa? Nampak dari kader PSI di sini kesal pada saat Adian Apitupulu setidaknya tidak pernah mendengar yaitu ada putusan tentang usia Cakada pada Pilkada serentak 2024. Ya memang kalau kita ketahui pada waktu lalu ada putusan MA yang setidaknya usia minimum 30 tahun yaitu ketika dilantik. Jadi bukan pada saat pendaftaran. Di situ menurut saya lucu sih, sangat lucu sekali. Bayangkan usia calon Pilkada 2024 bisa berubah seperti itu. Setidaknya minimum menjadi cagup, calon bupati, calon gubernur dan lain sebagainya seharusnya ya pada saat pendaftaran minimal usianya 30 tahun ya 30 tahun. Tetapi bukan setidaknya diundur menjadi saat pelantikan. Di situ sangat lucu sekali. Nah, apakah ini juga terkait dengan Kaisang? Ya, semuanya opini-opini masyarakat yang berkembang tentang anak dari Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang yang akan maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Pada waktu lalu juga Adian Apitupulu setidaknya mengingatkan kembali pada Gibran Rakabuming Raka soal putusan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan bahkan juga pada waktu lalu banjir kritikan dan juga Presiden Joko Widodo kayaknya juga cuek-cuek saja ya. Menurut saya di sini sangat wow sekali. Seperti ini video dari Adian Apitupulu. Sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju. Juga problemnya kenapa? Kita tuh cinta banget Indonesia ini dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin ini nasib yang harus dilewati bangsa kita ya untuk menjadi lebih dewasa. Karena semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Nah, menurut saya juga di situ sangat menggelitik sekali. Tiba-tiba ada perubahan ketika itu anak dari Presiden Joko Widodo akan mencalonkan. Entah di situ Pilpres, pada waktu lalu juga ada putusan MK. Entah di situ Pilkada, tiba-tiba ada putusan MA. Entah. Padahal kalau kita ketahui Presiden Joko Widodo itu ketika menjadi presiden, menurut saya juga karena adanya reformasi dan juga proses demokrasi yang berjalan baik di Indonesia. Tetapi Presiden Joko Widodo nampaknya mengesampingkan hal tersebut. Ya, karena Presiden Joko Widodo sampai saat menjadi presiden itu karena memang ada proses yang sangat panjang sekali. Bayangkan kalau pada waktu lalu pada 98 tidak ada reformasi, pasti juga Presiden Joko Widodo tidak bakal menjadi presiden, tidak bakal menjadi wali kota, tidak bakal menjadi calon gubernur. Tetapi saat ini ya hampir sama menurut saya, ya mirip-mirip lah dengan Orba lah. Karena apa? Karena proses demokrasi saat ini ya Anda tahu sendirilah. Kalau memangnya proses demokrasi berjalan dengan baik, menurut saya tidak ada putusan MK, tidak ada putusan MA yang setidaknya hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kepentingan kelompok tertentu. Nah, bahkan dari sini juga dikomentari oleh kakek halal menyala Prof. Henry Subiakto. Bahkan juga Henry Subiakto terlihat marah ya dan juga terlihat miris dengan demokrasi yang terjadi saat ini. Seperti ini videonya. Berapa ketua partai politik yang sudah berapa tahun ketua partai politik itu pada ingin jadi capres atau cawapres. Tiba-tiba hilang kesempatan. Artinya orang-orang yang sebenarnya meniti karir begitu lama itu dikalahkan karena anak Jokowi.
Wow, ya memang biasanya menjadi ketua umum salah satu partai di situ ingin dijadikan capres cawapres. Pada waktu lalu juga Airlangga, bahkan juga ya setidaknya kepinginlah dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, tetapi juga hilang kesempatan. Menurut saya sangat wow sekali ketika wali kota Surakarta tiba-tiba langsung menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto karena ya katanya sih efek dari Presiden Joko Widodo. Dan di sini pun Kaisang, walaupun elektabilitasnya kecil, tetapi ya menurut saya sangat wow sekali. Tiba-tiba ada putusan MA, walaupun pada undang-undang pilkada usia Kaisang belum cukup umur alias masih di bawah 30 tahun. Di situ tiba-tiba ada putusan MA. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Adian Apitupulu pada waktu lalu sangat benar adanya. Rubahlah undang-undang untuk kepentingan negara, ubahlah undang-undang untuk kepentingan rakyat. Menurut saya itu pesan Adian Apitupulu yang sangat keren sekali. Bukan hanya merubah undang-undang hanya kepentingan kelompok tertentu, hanya kepentingan keluarga. Di situ seharusnya dikesampingkan ya. Menurut saya juga meritokrasi harus berjalan ya di setiap partai-partai, sehingga ya tidak ada ujuk-ujuk langsung menjadi capres, menjadi calon wakil presiden. Menurut saya meritokrasi harus berjalan. Ya seperti halnya di partai PDIP, menurut saya juga cukup keren. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Dari Cakrawala Nusantara, di ujung dia hancurkan demokrasi demi anaknya. Bisa nggak nyanggah omongan Mr. Prof? Kerusakan demokrasi, Jokowi merusak demokrasi hasil reformasi 98 dan merusak TNI dan Polri. Nafsu berkuasa itu tidak perlu lagi moralitas, jelas, tegas, tidak takut intimidasi. Pernyataan sikap Prof. Henry Subiakto ini, banggalah mahasiswa yang pernah dididik beliau. Ya seperti itulah. Ini Prof bukan sih partai sosmed. Ya seperti itu. Menurut saya sangat wow sekali ya dengan kejadian pada waktu lalu ya. Ya pasti akan ditiru lah pada saat Pilpres yang lalu ketika Gibran tidak cukup usia untuk maju sebagai capres ataupun cawapres, tiba-tiba ada putusan MK yang sangat mengejutkan, di mana yang memutuskan juga paman dari Gibran, adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat wow sekali, di mana hal tersebut juga langsung membuat Anwar Usman yang setidaknya mengabulkan gugatan minimum usia capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun langsung dicopot dari jabatannya. Nah, di situ juga sangat wow sekali. Ternyata pada pilkada serentak ada kejadian yang menurut saya juga sama. Setidaknya kita javu dengan apa yang dilakukan pada MK. Ada putusan MA ketika menjelang pilkada. Ya memang kalau kita lihat usia dari Kaisang belum cukup umur ya ketika akan memajukan diri atau mendaftar di KPU untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, belum cukup umur. Tetapi ada putusan MA yang setidaknya syarat usia minimum calon kepala daerah 30 tahun ketika dilantik. Di sini juga sangat menggelitik sekali. Tetapi ya beginilah keadaannya dan sangat wow sekali. Dan kemungkinan ini akan dicatat sejarah ya. Bagaimana ya setidaknya anak-anak Presiden Joko Widodo ketika mengikuti konsultasi pemilihan presiden atau bahkan pemilihan kepala daerah dengan proses-proses yang tidak sewajarnya. Menurut saya juga sangat wow sekali. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan saya juga berharap semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah program makan siang gratis dan juga program susu gratis.